Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai dengan satu fakta sederhana, yakni sumber daya alam di muka bumi ini tidak merata. Ada wilayah yang kaya akan minyak, ada juga wilayah yang kaya akan gas alam dan sebagainya. Tetapi juga terdapat wilayah yang miskin akan sumber daya, bahkan tidak memiliki kekayaan alam sama sekali. Ketimpangan ini telah terjadi sejak lama dan menciptakan konflik, perang, ketidakadilan yang berkepanjangan dan juga eksploitasi yang berlebihan. Saya berdiri di sini untuk mendukung mosi bahwa Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Saya mendukung mosi ini bukan karena saya anti terhadap kedaulatan suatu negara, tetapi karena sistem ini sudah terbukti gagal. Sistem ini telah menciptakan perang di mana-mana, konflik yang berkepanjangan, bahkan juga menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara wilayah yang kaya akan sumber daya dan juga yang miskin akan sumber daya. Hari ini saya akan memaparkan argumen mengapa saya mendukung mosi ini. Mari kita pikirkan bersama, minyak yang ada di bawah tanah suatu wilayah, kemudian gas yang ada di lepas pantai suatu wilayah, serta litium yang berada di pegunungan wilayah tertentu, itu semua milik siapa? Jawaban yang selama ini kita terima adalah milik negara yang berada di mana kekayaan alam tersebut berada. Tetapi apakah jawaban ini adil? Wilayah yang kebetulan terlahir dengan kekayaan alam yang melimpah bisa menjadi sangat kaya hanya karena keberuntungan geologisnya. Sedangkan wilayah yang tidak mempunyai apa-apa harus bekerja ekstra keras untuk bisa berkembang. Ini bukanlah suatu keadilan. Ini adalah lotre geografis. Kemudian sumber daya penting seperti minyak, gas, unsur tanah, jarang dan sebagainya bukanlah hasil kerja manusia. Mereka adalah anugerah dari alam, pemberian Tuhan yang seharusnya diwariskan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk segelintir orang ataupun segelintir golongan saja. Tidak ada satu bangsa pun yang lebih berhak atas mereka hanya karena kebetulan wilayah mereka berada di cadangan alam tersebut. Agensi Sumber Daya Internasional akan merubah logika ini, akan merubah sistem ini. Sumber daya yang dikelola untuk kepentingan semua akan direalisasikan. Kemudian distribusinya juga akan didasarkan pada kebutuhan, bukan pada keberuntungan geografis tiap-tiap wilayah. Wilayah yang tidak memiliki cadangan alam tetap berhak mendapatkan akses yang adil, sedangkan warga yang ataupun wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak bisa semena-mena untuk menetapkan harga dan sebagainya. Ini bukanlah suatu komunisme, ini adalah keadilan dasar dalam mengelola aset yang seharusnya menjadi milik bersama. Kemudian mari kita lihat sejarah panjang peradaban manusia. Berapa banyak perang yang telah terjadi karena perebutan minyak, gas dan sebagainya. Berapa banyak konflik berkepanjangan atas perebutan pertambangan dan sebagainya. Berapa banyak negara yang telah menjadi ajang perebutan pengaruh kekuatan besar hanya karena memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Wilayah yang kaya akan sumber daya seringkali justru disebut wilayah yang tidak damai. Mereka dikutuk oleh para ahli yang seringkali disebut sebagai kutukan sumber daya. Kaya secara alam tetapi rakyatnya tetap menderita. Hasil tambang dinikmati oleh segelintir elit yang berkuasa dan lingkungan dirusak tanpa tanggung jawab. Masyarakat lokal kemudian digusur tanpa kompensasi yang layak. Sementara itu wilayah yang miskin sumber daya harus berutang dan juga bekerja keras bersaing di pasar global yang tidak adil hanya untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang mereka butuhkan. Mereka tidak punya daya tawar, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa menerima harga yang telah ditentukan oleh segelintir orang ataupun wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah ini. Dan agensi sumber daya internasional dapat mengakhiri semua ini. Tidak akan ada lagi perang untuk merebutkan ladang minyak, konflik yang berkepanjangan, eksploitasi dan sebagainya. Sumber daya akan dialokasikan secara transparan berdasarkan kebutuhan global. Dan negara tidak perlu lagi berebut ataupun juga mempertahankan sumber daya alam dengan kekerasan. Ada juga selain itu ada satu lagi masalah yang perlu kita pikirkan, yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sistem saat ini mendorong eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Setiap negara yang memiliki cadangan alam melimpah ingin mengambil sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya sebelum cadangannya habis. Tidak ada koordinasi, tidak ada perencanaan jangka panjang. Kemudian juga tidak ada rasa tanggung jawab terhadap generasi yang mendatang. Hasilnya apa? Bumi kita rusak, hutan digunduli, sungai tercemar dan sebagainya, udara tidak sehat. Kemudian cadangan sumber daya akan semakin menipis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Generasi mendatang akan mewarisi planet yang jauh lebih rusak, yang jauh lebih miskin, lebih hancur dari yang kita miliki sekarang. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena tidak ada insentif untuk menahan diri. Jika suatu wilayah tidak mengambil minyak sekarang, wilayah lain akan mengambilnya dan
menjualnya dengan harga yang lebih murah sehingga minyak wilayah pertama tidak kompetitif dan sebagainya. Ini adalah tragedi bersama dalam skala global. Kemudian, saya tahu kekhawatiran terbesar dari rekan-rekan sekalian, apakah ini berarti negara kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri? Apakah ini berarti birokrat asing dapat memutuskan nasib sumber daya kita? Jawabannya tidak. Agensi Sumber Daya Internasional bukanlah pemerintah dunia yang memaksakan kehendaknya. Ia adalah mekanisme koordinasi dan juga kesepakatan bersama. Negara tetap tetap menjadi pemilik sumber daya alam tersebut secara legal, tetapi mereka sepakat untuk tidak bertindak sendiri tanpa koordinasi. Mereka sepakat juga untuk berbagi data, menetapkan standar bersama, dan juga menyusun kuota produksi dan yang terpenting menyelesaikan sengketa secara damai, bukan dengan perang atau ancaman dan sebagainya. Negara kecil yang tidak memiliki daya tawar di pasar global juga akan tetap mendapatkan suara yang setara dalam agensi ini. Kepentingan mereka tidak diabaikan begitu saja. Semua pihak mendapat keuntungan. Yang kaya sumber daya mendapatkan kepastian bahwa sumber daya tidak akan habis dengan sia-sia begitu saja karena eksploitasi berlebihan, dan yang miskin sumber daya tetap mendapatkan kepastian bahwa mereka tidak akan dibiarkan untuk kelaparan energi. Semua akan mendapatkan stabilitas dan juga perdamaian yang sama, yang rata, yang adil. Ini bukan tentang mengambil hak negara, ini tentang memberi negara sesuatu yang saat ini tidak mereka miliki, yakni stabilitas, kepastian, dan juga keadilan yang setara untuk semua tanpa memandang seberapa kaya alam wilayah mereka. Dunia saat ini sedang berjalan menuju jurang yang dalam. Perang untuk berebut sumber daya terus bersaing dan kita tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Sistem yang ada sudah tua, sudah usang, dan sudah terbukti gagal dalam menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapinya. Dan agensi sumber daya internasional adalah solusi yang berani. Mungkin tidak sempurna, tidak maksimal, tetapi setidaknya ia menawarkan harapan dan menawarkan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ia menawarkan dunia di mana sumber daya tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi menjadi sarana untuk kemakmuran bersama. Kita mungkin tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, tetapi setidaknya kita mencoba. Kita tidak bisa terus berdiam diri sementara bumi terbakar dan sesama manusia saling bunuh demi harta, demi kekuasaan, dan juga demi kekayaan alam yang ingin dimiliki. Dengan demikian saya mendukung mosi ini sepenuhnya. Terima kasih dan selamat pagi.